dan juga sahabat yang bergabung, saya masih bersama menemani Audrey Juwana tepatnya ya dalam Smart Market Insight, berbincang bersama-sama dengan Mas Ryan Filbert, inspirator saham Indonesia, investasi di Indonesia yang keren banget gitu ya. Anda kalau lihat fotonya beliau di Facebook itu lagi salaman sama Pak Jokowi loh. Wah, orang penting ya Mbak. Orang penting kan, coba. Kalau nggak pinter, nggak mungkin tuh bisa sampai bersalaman ke Pak Jokowi. Karena yang diundang itu kan mewakili orang-orang yang paham tentang investasi di Indonesia kan, gitu. Nggak mungkin kita lah yang diundang kan, Ri, gitu loh. Pasti masuk lah ya. Oke, sebelum ke Audrey yang mau bertanya ke Mas Ryan, ini saya mau tanya. Kalau gitu, kalau tadi Mas Ryan bilang ini kan rata-rata ya, rata-rata di pasar, gitu rata-rata di pasar. Iya. Berarti ini nggak bisa kita katakan ini secara general atau secara khusus untuk menggambarkan kondisi pasar Indonesia. Real menggambarkan pasar Indonesia atau kayak gimana, Mas Ryan? Iya, jadi gini, saya kan bawa analoginya begini. Tiba-tiba ada ramalan cuaca yang mengatakan bahwa di daerah Jakarta Pusat akan terjadi hujan. Apakah benar bahwa terjadi hujan? Jawabannya belum tentu juga. Bisa jadi juga begitu lewat satu daerah, tiba-tiba kering. Padahal sama-sama Jakarta Pusat. Tapi apa yang kita bisa indikasikan dari sebuah kondisi yang diramalkan ini, maka kita bisa lihat bahwa, oh yaudah, saya harus hati-hati. Saya harus bawa payung. Saya nggak jadi deh bikin acara untuk outdoor. Meskipun terjadi atau tidak, tapi ya tetap saja kita tetap menjadikan suatu kondisi itu sebagai kehati-hatian buat kita. Setuju dong? Nah, jadi sekarang kita akan bawa ke pasar. Ketika kita sudah tahu bahwa indeks harga saham gabungan itu memang tidak mencerminkan 100% semua saham itu kondisinya seperti yang terjadi pada harga rata-ratanya. Contoh ya, kita langsung studi kasus. Pada hari ini, indeks harga saham gabungan itu di level 5233.452 mengalami kenaikan 43 poin atau mengalami kenaikan 0,83%. Menariknya adalah harga yang naik sahamnya itu cuma 171, jadi yang naik. Dan ada yang turun 241. Lucu nggak? IHSG-nya naik, yang naik sahamnya lebih sedikit daripada yang turun 241. Yang tidak berubah harganya, tetap di situ-situ aja, ada 169. Betul dong? Ternyata tidak bisa mencerminkan. Dan kita bisa bilang gini, kok bisa ya lebih sedikit yang naik, tapi ternyata naik IHSG-nya? Jawabannya karena yang naik ini adalah yang memiliki bobot lebih besar mempengaruhi IHSG itu sendiri. Yang tarik tambang yang 90 kilo yang lebih banyak dari yang 50 kilo. Jadi mewakili nilainya. Nah, kita bisa melihat hal seperti itu untuk apa? Untuk tujuan trading kita, untuk tujuan investasi kita, itu merepresentasikan meskipun tidak sama persis, tidak kongruen. Itu perlu sebagai bahan refleksi kita. IHSG-nya kok sudah tidak bisa naik lagi. Wah, saya mesti hati-hati nih dengan portofolio saya. Kok IHSG-nya turun banget ya? Wah, berarti saya juga harus mereview portofolio saya ini untuk saya ambil keputusan dengan kondisi saat ini. Jadi, ini adalah sebuah cara kita untuk lebih mudah. Masa kita mau buka 700 saham semuanya kita liatin? Kalau satu saham 1 menit aja berarti 700 menit dong. Selesai sudah transaksi 1 hari. Kan 1 jam, kita hari ini cuma jam 9 sampai jam 3. Jam 12 sampai jam setengah 2 keluar main lagi, istirahat. Keluar main, emangnya TK ya kan? Itu kan habis waktunya. Nah, jadi betul memang tidak bisa sama plek-ketiplek, tapi memberikan kita suatu gambaran awal. Makanya saya bilang, setelah Anda melihat IHSG, Anda harus melihat indeks-indeks yang lain yang lebih ngerucut ke dalam apa yang Anda cari. Contohnya apa, Ryan? Contoh, misal saya adalah investor yang khusus mencari saham-saham yang non-riba atau saham-saham berbasis syariah. Maka saya akan ambil, setelah saya lihat IHSG, saya akan ambil yang namanya Jakarta Islamic Index. Ada Jakarta Islamic Index 30. Loh, itu apa lagi, Ryan? Sama, yaitu rata-rata juga dari 30 saham yang berbasis syariah. Habis itu ada lagi namanya sektoral index. Sektoral index itu ada 9. Misal, sektornya sektor agri, sektor finance, sektor mining, sektor properti, sektor basic industry. Nah, itu sektor-sektor. Jadi, kita itu bisa dengan cepat melakukan yang namanya screening. Screening tuh memilih.
Karena banyak sekali investor pemula yang begitu dia sudah buka rekening, dia tiba-tiba gini, 700 begini, yang mana yang mesti dibeli? Ya memang bakal bingung. Kenapa? Karena yang dilihat langsung 700. Nggak bisa begitu. Kalau dilakukan seperti itu, akan kehabisan tenaga atau akan sesak napas karena panik. Gitu. Jadi fungsinya rata-rata yang ada ini untuk semua hal yang berhubungan dengan sektoral, yang berhubungan dengan indeks-indeks selektif tertentu. Indeks selektif tertentu ada banyak loh. Ada IDX 30, JII 30, LQ45, Dividend High Yield 20, ada juga yang kemarin Index Growth 20 yang baru saja di launching. Itu semua membantu kita memudahkan untuk memilih. Memilih itu dalam bahasa kerennya di keuangan disebut dengan screening, gitu. Oke. Ini sampai nggak ada yang nanya, ini apa ada delay kenapa ini? Karena sinyal apa karena penjelasan saya sangat membingungkan? Kurang bagus ya. Saya mau nanya, tapi kan Audrey juga mau nanya. Siap. Tungguan gitu. Siap. Oke. Mas Ryan, kita balik lagi ke IHSG gitu ya. Nah, ini kan kita pengen tahu nih bagaimana sebenarnya cara memaksimalkan informasi tentang IHSG. Mungkin seperti yang hari ini nih kan, ini posisinya ada di menguat ya 0,83%. Nah, gimana supaya kita bisa maksimal untuk menggunakan informasi ini? Gitu. Baik, iya. Tergantung saham-saham asing pada dilepas itu ngapain sih? Pas lagi naik begini saham-saham asing malah dilepas, ada apa? Oke, baik. Ini jadi pertanyaan pertama terkait memaksimalkan dan juga dikorelasikan, dihubungkan dengan asing, ini akan agak lebar. Tapi saya akan coba ambil secara awal begini. Pertama, jangan mengambil informasi ini dulu. Udah dari tadi kita udah bahas, tiba-tiba jangan diambil, kacau juga ini. Jadi, betul. Jadi yang harus pertama kali Anda smart listener dan juga teman-teman sekalian yang harus Anda perhatikan adalah sebenarnya dari diri kita dulu. Informasi ini adalah cuma informasi, tapi harus dari awal dulu kita ini mau ngapain. Seorang investor, entah saya menjadi seorang pedagang. Ketika pergerakan harian ini terjadi dengan begitu dinamis ya kan, hari ini naik, besok turun, besoknya naik. Nah, ini kan kadang-kadang kita bilang, kalau gitu bingung juga ya kita mau ambil keputusannya. Nah, kenapa jadi bingung? Karena kita tidak tahu kita mau ngapain. Jadi pertama kali itu bilang, oke, saya mau investasi. Misal ya, oke, kalau saya mau investasi. Nah, kalau mau investasi, bagaimana cara menggunakan data-data ini? Yang namanya investor itu maunya pasti masuk ke dalam sesuatu yang potensi jangka panjangnya bagus. Iya atau enggak? Ya. Investor itu kan sama seperti memilih pasangan hidup, menikah. Bukan mau cari pacar. Ya Mbak Ola ya? Kita konfirmasi, ya kan? Jadi, kalau kita mau melihat pasangan hidup gitu, jadi artinya kita akan, ternyata dia harus bagus secara jangka panjang. Berarti pasti ada yang mau dipinang nih, nama-nama saham yang mau dipinang. Kenapa? Karena saham-saham jangka panjang itu adalah saham-saham yang sudah ada di pasar selama 15 tahun, terus habis itu juga rajin membagikan dividen. Nah, begitu tuh ya. Berarti saya sudah ketemu katakanlah 10 saham. Ya sudah, sekarang dari 10 saham ini berarti kan saya mencari waktu yang tepat untuk membeli. Kenapa? Pertama, saya bisa membeli setiap hari, tapi habis duitnya. Hari ini beli, besok lagi beli, besok lagi. Ya kapan harganya jadi nggak tahu kan? Habis uang. Nah, bagaimana memanfaatkannya adalah dengan cara melihat penurunan pasar. Jadi, begitu pasarnya turun, seperti beberapa hari yang lalu, yang tiba-tiba turun bles itu bisa dijadikan sebagai titik untuk masuk dalam berinvestasi. Menambah pembelian. Nah, itu korelasinya adalah tujuan saya dengan menggunakan data pasar yang ada, yang kita konsumsi setiap hari, yang kita bisa lihat IHSG-nya berapalah, apalah, semua kita bisa lihat. Nah, bagaimana kalau seorang trader? Nah, kalau seorang trader beda. Trader itu kan memanfaatkan fluktuasi harga secara lebih sering. Misal, saya mau trading secara mingguan deh. Berarti dalam 1 minggu, itu berarti ada sesuatu kondisi yang abnormal. Misalnya setiap minggu rata-rata cuman naik turun 0,25. Tiba-tiba naik 0,85. Kok naiknya kenceng? Wah, ini berarti saatnya saya jual karena barang-barang saya sudah untung. Saya harus jual cepat, taking profit. Begitu dia turun, tunggu, kok turunnya jauh ya, 1,5% ya?
wah ini berarti saatnya saya untuk masuk. Kenapa? Karena barang dagangannya saya bisa beli dengan murah dan nantinya bisa dijual lebih mahal. Nah, mindset pedagangnya bermain. Dengan kita memainkan mindset dagang seperti itu, maka kita bisa menggunakan data pasar juga. Data pasarnya sama, tapi perlakuan cara melihatnya itu bisa berbeda. Oleh karena itulah kenapa bisa terjadi perbedaan dan pergerakan harga yang terjadi setiap hari dan setiap detik. Gitu ceritanya. Oke. Mas Ryan dan juga Cek, kita akan jeda dulu ya. Udah jeda lagi. Sambil kita menanyakan Anda untuk bergabung bersama-sama dengan kami di Market Insight di kesempatan sore hari ini. Kalau Anda sendiri, kalau dengar kata IHSG, apa yang langsung terbayang di benak Anda? Ya? Apakah saham-saham mahal gitu ya, saham punya, atau Anda dulu nggak yang jauh lebih terjangkau begitu? Silahkan boleh share ke 0812 11 29 sambil kami nantikan ya bergabung dalam webinar Merdeka ini tanggal 25 di 18 Agustus ya, bersama-sama dengan Mas Ryan ngomongin soal gaya hidup dan juga investasi bernilai di new normal ini. Pergunakan kesempatannya, Anda bisa beli Mas Ryan. Maksudnya benarnya kalau Mas Ryan nggak dijual mahal banget ya. Ya, pertanyaan untuk Anda, apakah Anda sendiri ya sudah belum sih dengan IHSG, atau apa yang paling membingungkan Anda dari cara tentang IHSG? Kami jeda saat, tetaplah bersama dengan kami. Tetaplah bersama kami.